Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal khalqa wa ahsanal fi'al. Walladzi najjana minal kufri wad dhalal. Walladzi razaqal ibada ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna 'uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, semua yang hadir, insyaallah hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat nikmat-Nya, dengan hidayah inayah-Nya. Kembali pagi hari ini sebagai biasa dahulu, yakni di tahun yang lalu sebelum Ramadan, ya, ada amal saleh, ada istiqamah, ada mudawamah kita taklim di waktu duha di masjid ini, dan dengan anugerah Allah, dengan izinnya kembali bisa kita iftitah, bisa kita ibtida, bisa kita melanjutkannya. Tentu itu salah satu bukti doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita melanjutkannya, hati kita semua Allah sehatkan kita, Allah anugerahkan kesehatan pada kita semua. Maka mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan semakin saleh, semakin meningkatkan pengabdian kita, ketaatan kita kepada Allah dengan bentuk apapun dan dimanapun semampu kita. Mari kita dengan sepenuh hati berniat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah yang bisa kita lakukan. Mensyukuri nikmat sempat, ya seperti ini kita hadir. Dan sempat itu dikasih oleh Allah. Ada orang sehat tapi tidak sempat, Pak. Ya berarti nikmat sempatnya yang disebut dengan al-faragh. Ya, ni'matul faragh, nikmat sempat. Itu berarti tidak diberikan oleh Allah. Walaupun dia sehat. Ya, entah kadang-kadang apa Pak, hanya sekedar malas, berat, segen gitu ya, enggan, ya itu termasuk yang tidak diberikan kenikmatan al-faragh, itu sempat itu. Nah, kita tidak demikian, sehat diberikan oleh Allah, sempat diberikan oleh Allah, dan kita mensyukurinya. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya mengingatkan saja, ya mari kita niat karena Allah memakmurkan majelis-majelis ilmu, apalagi pasca Ramadan ini, semakin jauh dari Ramadan, kita terus memakmurkan, menghidupkan majelis-majelis zikir, zikir berjamaah, berjamaah dengan zikir, ya, berjamaah dengan taklim, berjamaah dengan baca Al-Quran, Yasin dan sebagainya. Mari kita terus niatkan sepenuh hati, apalagi taklim kita di waktu duha di masjid ini, di setiap hari Ahad duha ini, hadirin rahimakumullah.
Sekali lagi kita niatkan karena Allah sepenuh hati. Ya, saya katakan sepenuh hati itu penting itu, Pak. Karena ya kalau enggak sepenuh hati itu namanya apa itu? Setengah hati begitu kan ya. Ya ragu-ragu ya, enggak mantap. Enggak yakin. Makanya sepenuh hati. Hatinya kalau penuh berarti enggak masuk yang lain. Tapi kalau enggak sepenuh hati, sebutannya setengah hati. Nah kalau setengah hati, kan ada orang bilang seperempat hati itu enggak ada ya. Wah, saya menjalankannya cuma setengah hati, setengah hati, Pak. Ya kalau setengah berarti setengahnya ini apa ini? Ngaji setengah hati ya. Wah, ibadah setengah hati ya sudah, setengahnya berarti nanti diisikan dengan yang lain. Wah, tidak bakal yakin tadi itu ya. Nggak akan yakin akhirnya, Pak. Jadi karena Allah sepenuh hati, mari kita niatkan terus di mana saja. Apalagi di masjid ini memakmurkan majelis ilmu, majelis ta'lim dan zikir-zikir berjamaah. Zikir-zikir berjamaah. Saya banyak mengingatkan Bapak Ibu sekalian, terus kita hidup kembangkan zikir-zikir berjamaah itu. Yakin kekuatan kaum muslimin itu sebenarnya salah satu sumber besarnya dari adzikru ma'al jamaah. Berzikir dengan berjamaah. Karena beda, orang berzikir tidak berjamaah, sama-sama berzikir, tapi tidak ada kekuatan malaikat yang secara khusus diutus oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya saya katakan di mana-mana kita sepandai mungkin membuat wasilah perantara-perantara agar kita bisa berzikir berjamaah. Jadi berjamaahnya Pak. Ada acara apa di rumah? Panggil tetangga, undang berapa orang, zikir berjamaah. Ada acara apa? Panggil sahabat, zikir berjamaah. Jangan sampai ada berjamaah tidak zikir. Apa saja sampai kepada arisan. Ada arisan kadang-kadang tidak ada zikirnya, Pak. Ada kadang begitu. Iya, cuman arisan aja. Termasuk ibu-ibu, itu diingatkan ibu-ibu. Kalau ada arisan, mesti ada zikir berjamaahnya walaupun singkat. Ya, karena apa? Karena kekuatan para malaikat yang diutus secara khusus oleh Allah. Nah, malaikat yang diutus memutari jalan mencari orang-orang yang berzikir berjamaah itu ya. Jadi bukan mencari orang berzikir saja, tapi berzikir berjamaah di situ, Pak. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala. Ya, kalau malaikat ini mendapatkan kaum yang mereka sedang berjamaah berzikir kepada Allah. Berarti kaum itu kan banyak. Bukan seorang. Nah, di sini hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, masih teringat ini kita sudah memasuki Dzulqa'dah ya. Ini kita sudah memasuki Dzulqa'dah. Ya, 1 bulan Ramadan telah berlalu betul dari kita. Bapak saudara sekalian, teruskan perintah Allah, syarat kesempurnaan puasa itu dilanjutkan mari. Yang menjadikan sumber keselamatan kita dalam hidup. Apa saja, di mana saja, dan siapa saja. Yang menjadikan Ramadan kita sempurna itu, yang menjadikan puasa kita sempurna itu imsak. Saya sering membahasnya itu ya. Iya, jadi kalau puasa enggak imsak, ya enggak jadi puasanya. Kalau puasa kita tidak imsak, ya rusak puasanya. Kalau Ramadan kita tidak imsak, ya tidak akan sempurna Ramadannya. Kenapa? Karena dorongan-dorongan yang supaya merusak itu harus dihadapi dengan imsak. Jelang azan subuh 10 menit sebelumnya diumumin di masjid itu imsak. Ya banyak kepahamannya ya ke situ aja imsak. Padahal imsak di bulan Ramadan anil muftirat, dari segala yang dibatalkan, yang membatalkan puasa, kita imsak. Makanya kalau imsaknya bagus, puasanya pasti bagus. Matanya imsak, tangan kakinya imsak, telinganya imsak, apalagi lisannya masuk imsak, keluar imsak, ya.
Menahan diri maksudnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita lanjutkan. Ini ajaran Allah sebenarnya yang dituju supaya kita menjadi orang bertakwa itu. Ya, bertakwa itu sendiri salah satu definisinya kan wiqayatin nafs. Membentengi diri. Bertakwa itu membentengi diri. Ya caranya bagaimana ya? Imsak itu. Hadirin rahimakumullah. Ya, kalau kita bisa imsak di mana saja, kapan saja, Pak. Ya, sementara mari di mana kita tidak ketemu dengan ajakan-ajakan, dorongan-dorongan yang merusak itu di mana, Pak? Karena kita ada nafsu ya. Cuman bentuknya itu ada yang datang dari luar, ada yang dari dalam. Jadi itu aja, Pak. Ya, dari luar bermacam-macam. Ponsel kita, HP kita ini bisa menjadi penyebab dorongan manusia merusak. Dorongan yang bisa merusak manusia. Nah, itu ponsel ini. Apa saja. Bahkan kadang-kadang orang yang paling kita cintai. Ya, orang yang paling kita kagumi. Benda yang paling mahal yang kita beli. Wallahu alam. Nah, kalau itu tidak bisa dihadapi dengan imsak yang bagus, dia akan merusak. Nah, ini ya, jadi salah satunya dari imsak ini saya teringat ya, di bulan-bulan Syawal sekitarnya ini, Allah. Ya, karena memang Bapak sekalian, mari kita terus saling mengingatkan bahwa pasca Ramadan, ya, pasca Ramadan itu semakin jauhnya Ramadan. Yang harus kita waspadai, ya kembalinya kekerasan hati, keras hati, dan kefasikan. Waspadai kembalinya keras hati dan kefasikan. Kenapa? Karena di Ramadan kita Masya Allah, hati kita lunak sekali, lunak dengan puasanya, hati kita lunak dengan banyaknya salat, hati kita lunak terlihat dengan banyaknya baca Al-Quran, zikir. Hati kita lunak terlihat tampak dengan semangatnya kita mengeluarkan rezeki kita sedekah wajib ataupun sunnah. Jadi hati kita lunak, Pak. Banyak sekali mengingat Allah. Itu Ramadan. Nah, ini kita pasca Ramadan ini. Ya. Nah, kita kembalinya kefasikan, kembalinya keras hati ini waspadai. Ya itu bisa tadi, Pak. Bisa memang datangnya dari luar penyebabnya, bisa dari dalam diri kita sendiri. Ya. Kemudian waspadai melemahnya kembali tingginya kecenderungan kita terhadap ibadah-ibadah pasca Ramadan. Ya. Di Ramadan lihat tingginya ibadah, keinginan-keinginan kita. Ini bisa melemah lagi. Sama juga demikian penyebabnya kadang datangnya dari luar, juga bisa datangnya dari diri kita sendiri. Ya. Sampai-sampai rasa bosan itu terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Rasa bosan itu terjadi kepada sahabat Nabi setelah sekian lama. Ya, apalagi mereka setelah menjauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka para sahabat itu berada di hadapan Nabi, mereka semangat. Mereka tinggi ibadahnya. Mereka merasa dekat dengan Allah. Tapi ketika mereka jauh dari Nabi, ya mereka serasa jauh dari Allah, jauh dari ibadah. Nah, saudara, ini waspadai kembalinya kerasnya hati dan kefasikan itu, karena ini bisa muncul kapan saja. Ya caranya menghadapinya ya ini kuncinya Pak, imsak. Kalau kita bagus imsaknya insya Allah. Karena dorongan itu yang tidak pernah selesai, akan terus ya. Hadapinya dengan cara. Nah, cuma kalau di Ramadan al-imsak anil muftirat. Kalau di luar Ramadan al-imsak anil muharramat. Ya. Tinggal itu aja bedanya, Pak.
Kalau di Ramadan kita imsak menahan diri dari yang membatalkan puasa. Di luar Ramadan menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah, seterusnya dan seterusnya kapanpun. Jadi ada imsakun anil muftarat, ada imsakun anil muharramat. Hadirin rahimakumullah ya. Menahan diri ya. Dikatakan fa idza ra'aita yaumal 'id khurujan nasi minad daur fadhkur khurujal amwat minal ajdathi yauman nusyur. Kalau kita melihat memperhatikan baik di Idul Fitri ataupun di Idul Adha, dari tahun ke tahun sampai kapanpun, semua orang-orang itu keluar dari tempat tinggal mereka masing-masing. Maka pada saat itu ada i'tibar, mengingatkan kita, menasehati kita, fadhkur khurujal amwat minal ajdathi yauman nusyur. Nanti akan terjadi, kita akan melewati suatu hari namanya hari an-nusyur, hari kembali, atau disebut dengan yaumul ba'ats, hari pembangkitan, bangkitan manusia dari alam kuburnya. Yauminal ajdath, ajdath itu minal maqbarah, dari kuburan-kuburannya. Ya, gambarannya seperti itu kira-kira, berseliweran. Apa namanya itu? Hari Id itu orang keluar ke jalan ya, di tempat tinggal masing-masing itu. Aduh, fadhkur, ingat, nanti kita akan melewati suatu hari khurujul amwat, keluarnya orang-orang meninggal itu, orang mati, minal ajdath, dari tempat ya, kehidupan mereka di alam barzahnya, apakah itu kuburan atau bukan kuburan, semua keluar, semua dibangkitkan ya. Yauman nusyur, pada hari perkumpulan itu. Nah, pada saat itu berbeda satu sama lainnya. Di sini dibahas wa akhara yatazayyanu bi afkhari thiyabih wa akharu hazinun li ajli masabih. Pada hari itu, termasuk di hari raya itu, ada iktibarnya, gambarannya, nasihatnya. Pada hari raya banyak sekali orang-orang berhias diri, memakai pakaian yang baru, yang bagus, yang mahal. Ya, mereka. Tapi tidak semuanya, Pak. Apa semua manusia pakaiannya baru itu? Tidak juga. Ada yang nggak punya pakaian, yang ngasih juga susah. Ya, mereka hidup dalam kesusahan. Jangankan pakaian baru, pakaian yang ada saja sudah rusak. Ya Allah, ini apa? Wa akhar hazinun li ajli musab. Bahkan bukan cuma pakaian, tapi mereka dalam keadaan hidup sedih. Apalagi dengan musibah. Iya. Saudaranya bergembira di hari Idul Fitri, Idul Adha itu, dengan banyaknya ibadah-ibadah dan kenikmatan-kenikmatan rezeki. Tapi ternyata yang lain ini malah mereka sedang bersedih dengan musibah. Ada yang semacam misalnya sakit. Wa akhar yata'attar bi atyabir rawaih. Ada lagi yang lain itu mereka berwangi-wangi, berharum-harum dengan pakaian barunya itu. Wa akhar yusma' fi darihin nawaih. Tapi sebagian yang lain mereka sedang merintih. Mereka sedang kesakitan dengan penyakitnya. Mungkin sedang ya mereka dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Mereka sedang sakit, sedang merintih, sedang mengeluh, sedang ya. Jadi tidak semuanya sama. Wa hum ma baina masyin wa rakib. Kalau kita lihat lagi di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, keluarnya manusia ramai, jalan-jalan di tempat-tempat terbuka ramai itu, ada yang berkendaraan, ada yang jalan kaki, betul. Ada yang jalan kaki, ada yang walaupun jauh jalan kaki.
Entah penyebabnya macam-macam. Ada yang berkendaraan, ada kendaraan pun ada yang murah, ada yang mahal, beda. Ya. Jadi ada yang jalannya pelan, ada yang jalannya cepat. Nah ini semua, ini i'tibar. An-nadzkura yauman nusyur, agar kita teringat akan hari pembangkitan kita nanti, pasti kita melewati hari itu. Kita pasti sampai di hari yang semacam itu. Kita lihat lagi sahibun wa mashub wa sahibun wa mashub wa mashubun wa sahib. Jadi raya itu ada orang yang talib, dia mencari orang lain. Dia mencari orang. Nah, ada lagi yang dicari oleh orang. Ada yang menemani, ada yang ditemani. Ada yang mendatangi, ada yang didatangi. Ya, berkunjung, ada yang berkunjung, ada yang dikunjungi. Wa kadzalika yukhrajuna yaumal qiyamati, demikian pula mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Wahidun ya'ti farhan masrura, yang satu mereka gembira, mereka bahagia, mereka senang. Farhan masrura, senang mereka itu masrur, bukan cuma surur, tapi masrur, disenangkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhar yad'u wabalan wa thubura, sedangkan yang lain ini dia dalam kesusahan, dalam kesedihan, dalam tangisan. Ya seperti tadi, Pak. I'tibar daripada dua idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha itu ya. Yang saat ini, hari-hari ini kita berada di pertengahan ini ya, antara Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kadzalika yukhrajuna yaumal qiyamah. Maka di dalam ayat Allah dalam Al-Qur'an yang tidak sekali Allah bercerita tentang kisah ini, ya, mathaniyah, yang berulang-ulang, Allah berlainan redaksi ayatnya dengan makna yang sama. Seperti ketika Allah berfirman, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Ini perbedaan ini dia pada hari itu. Pada suatu hari ketika kami akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa itu, kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa itu